Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar mengenai vektor. Nah, pasti di matematika peminatan kita kan juga sudah belajar begitu ya. Jadi setidaknya ada gambaran begitu ya, seperti Ibu jelaskan di pertemuan awal kalau misalkan matematika peminatan dengan fisika itu kita akan berkolaborasi begitu ya. Ya, mungkin Ibu mereview sedikit begitu ya mengenai aplikasi vektor. Nah, ingat ya, kalau vektor ini dia berpengaruh pada arah dan nilai. Maka salah satu contohnya di sini ada gambar perahu ini ya. Perahu yang menyeberang ini, dia kecepatannya itu mempunyai arah begitu ya. Apakah dia miring, lurus, ke bawah, ke kanan begitu. Kemudian ada juga di sini ternyata kecepatan air juga ya, kecepatan arus sungai. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Ini ya, Nak. Contohnya, membentuk Pitagoras. Nah, ini ya, karena berbicara mengenai arah, begitu ya, Ibu jadi teringat dengan satu alat yang fenomenal, begitu ya. Namanya adalah kompas. Nah, kompas ini adalah alat untuk menentukan arah ya. Mungkin sekarang kita udah jarang begitu ya orang-orang yang pakai kompas begitu ya. Paling pakai Google Map gitu kalau. Nah, kalau misalkan kompas ini dia adalah alat untuk navigasi menentukan arah ya. Jadi dia penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan magnet bumi secara akurat. Nah, keren banget ya. Jadi kompas ini ternyata dia menyelaraskan dirinya dengan magnet bumi. Jadi di dalam bumi itu memiliki magnet ya. Mempunyai medan magnet bumi begitu. Nah, ini dia yang menyelaraskan. Jadi ada satu patokan arah yang menjadi penentu panahnya ini dia menunjuk kemana. Itu ya, samalah seperti hidup kita begitu ya. Kita itu manusia yang suka mungkin tidak sesuai jalannya begitu ya. Kita melewati kehidupan ini, kita belok kanan, belok kiri, putar sini, balik lagi begitu ya. Tapi harus ada satu yang jadi pusatnya, harus menjadi satu yang jadi penentu arah hidup kita, yang kebenaran begitu ya. Tuhan katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu ayat itu nggak sembarangan begitu ya ketika Tuhan mengatakan itu. Nggak ada loh orang yang berani mengatakan, ini aku adalah jalan kebenaran dan hidup begitu ya. Tapi Tuhan di sini sangat tegas. Yesus ya yang mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Jadi ketika kamu menjalani kehidupanmu, patokannya siapa? Kristus. Patokannya Kristus. Dia bukan hanya sekedar jalan yang kasih tunjuk gitu ya, tapi dia jalan yang benar begitu ya. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Makanya seperti seharusnya semestinya begitu ya. Kita ini hidup memandang Allah, melihat bagaimana ini kita pusatnya kepada Allah. Memang bukan hal yang mudah begitu ya ketika Ibu juga berbicara seperti ini. Tidak mudah untuk mengaplikasinya, tapi mari sama-sama kita bergumul begitu ya, bahwa ya Allah adalah kebenaran, Allah adalah jalan dan hidup itu. Begitu ya nak. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi ya kalau ada kesempatan. Oke, next ya. Nah ini. Dalam fisika, kita mengenal besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai. Ini ya, vektor. Vektor ini digambarkan sebagai anak panah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Sedangkan arah anak panah mewakili arah vektornya. Ini kan ini adalah panjangnya. Ini panah ini menunjukkan arahnya begitu ya. Kemudian
Notasi atau simbol suatu vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda di atasnya, misalkan AB. Ini ya, masih ingat? Ini AB ada tanda anak panah atau satu huruf gitu ya. Vektor digambarkan oleh sebuah huruf yang dicetak tebal dan miring, misalkan ini A atau B. Gambar di samping menunjukkan gambar beberapa vektor dengan notasinya. Ini ya, penulisannya. Ingat ya, yang ini adalah pangkal, yang ini adalah ujung vektor. Gambar di bawah memperlihatkan 3 buah vektor A, B, dan C dengan arah masing-masing membentuk sudut 45 derajat, 90 derajat, 225 derajat terhadap sumbu positif ya, ini. Sumbu positif. Jadi patokannya yang ini. 45 itu dihitung dari sini ke sini. Gitu ya. Next ya. Nih. Resultan yang pertama ya, resultan dua vektor sejajar. Contoh 1. Misalnya kamu berpergian mengelilingi kota Gunung Sitoli dengan mengendarai sepeda motor. 2 jam pertama, kamu bergerak lurus ke timur dan menempuh jarak sejauh 50 kilo. Nih ya, ke timur 50 kilo. Setelah beristirahat secukupnya, kamu kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur sejauh 30 km lagi. Dilihat dari posisi asal, kamu telah berpindah sejauh 50 ditambah 30 sama dengan 80 kilo ke timur. Ini ya. Jadi, kalau dia searah, dijumlahkan ya. Ini 50 ditambah 30. Kan ini searah nih, jadi dijumlahkan. Nah, itu dikatakan dua vektor yang sejajar. Contoh yang kedua. Nah, ini. Kalau misalkan dia berjalan 50 km ke arah timur, kemudian kamu kembali lagi ke barat sejauh 30 meter, maka perpindahan Anda adalah ya 50 dikurang 30 sama dengan 20. Ini ya, jadi kalau misalkan dia arahnya berlawanan, berarti ada yang positif, ada yang negatif, begitu ya. Dalam hal ini, kalau misalkan ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, di sini anak-anak itu suka tanya, Bu, apakah mesti ya, Bu ya? Kalau misalkan ke kanan itu positif dan kalau ke kiri itu negatif begitu. Sebenarnya ya, Nak, di dalam fisika itu nggak ada patokan kalau misalkan ke kanan dan harus positif, kalau ke kiri itu negatif, nggak ada. Tapi intinya adalah konsisten. Artinya konsisten di sini adalah ya kalau misalkan dari awal kita buat kalau ke kanan ini positif ya sudah, berarti nanti hasil akhirnya kalau dia positif berarti dia ke kanan begitu ya, Nak. Jadi sifatnya adalah konsisten. Sifatnya adalah konsisten. Begitu ya, Nak. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain. Oke. Nah, berdasarkan dari dua contoh seperti yang kita lihat, gambar yang pertama tadi dijumlahkan ya, masih ingat? Dia searah, berarti resultan vektornya adalah A ditambah B. Ini mutlak ya. Artinya apa? Artinya ya nanti, karena ini kita berbicara mengenai panjang ya. Panjang itu kan nggak mungkin negatif. Begitu. Panjang itu pasti positif gitu ya. Makanya ini dikasih nilai mutlak. Begitu. Oke. Kemudian, kalaupun hasilnya nanti negatif begitu ya, itu berarti dia menunjukkan arahnya, arah yang sudah di awal kamu sepakati. Kemudian yang bagian kedua, jika vektor tersebut berlawanan, maka R sama dengan mutlak A dikurang mutlak A dikurang B. Begitu ya. Ini dia kasih catatan dengan R sama dengan arah vektor terbesar. Oke, next ya. Ini bagian yang ketiga. Resultan dua vektor saling tegak lurus. Contoh, misalnya kamu memacu kendaraan. Kamu lurus ke timur sejauh 4 kilo, kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 30 kilo. Jadi ini ke timur, terus dia tegak lurus ke utara 30 ya.
Secara grafis perpindahan Anda diperlihatkan seperti gambar. Ini gambarnya. Nah, tentukan perpindahannya. Nah, ini contohnya. Berarti kan ini kita bisa pakai Pitagoras ya sebenarnya ya. Ini kan untuk mencari R yang di sini. Nah, rumusnya Pitagoras apa nih? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan ini kalau misalkan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Ini nanti 1600 ditambah 900 jadinya 250 ya. Diakarkan jadi 50 kilo. Nah, kemudian bagaimana menentukan arahnya? Kita pakai tan theta. Tan theta itu sama dengan Y per X. Nah, di sini kalian belum belajar trigonometri, tapi nggak apa-apa ya. Ini Ibu hanya kasih tahu yang dasar saja. Oke, tapi nanti sebenarnya trigonometri itu nanti akan terpakai juga mungkin di semester 1 ini. Harusnya sudah ada di semester 1 ini. Jadi nanti kita sedikit singgung mengenai trigonometri ya, Nak. Oke. Nah, sekarang ini ya, Y-nya kan 30, kita masukkan di sini. X-nya 40, jadi 3/4 theta. Sama dengan, ini bacanya arkustan ya. Arkustan 3/4 sama dengan 37. Begitu. Bu, dapat dari mana ini 37? Ini bisa kamu cari di kalkulator begitu ya. Tapi kalau misalkan sudut istimewa, mudah ya untuk kita cari. Kalau bukan sudut istimewa, ya selama ini ya kita pakai kalkulator. Tapi kalau misalkan angka 37 derajat, 53 derajat itu nanti sebenarnya kalau di fisika akan sering muncul ya. Oke, next ya. Nah, maka di sini arahnya adalah sumbu X positif atau 33,7 derajat dari arah timur. Ini ya. Dari sini, dari sumbu X-nya. Dari contoh kasus tersebut, jika dua vektor A dan B saling tegak lurus, akan dihasilkan resultan R yang besarnya adalah akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini Pitagoras kan? Dengan theta arkustan B per A. Terhadap arah vektor A dengan catatan vektor B searah sumbu Y dan vektor A searah sumbu X. Jadi sebenarnya bisa nih buat tan arkustan itu adalah Y per X. Y per X ya. Oke, next ya. Ya, sekarang bagian yang keempat. Kita bicara mengenai resultan dua vektor yang mengapit sudut. Nah, yuk kita tinjau vektor A dan B yang satu sama lain mengapit sudut. Nah, ini perhatikan bedanya gambar vektor A dengan vektor B. Kalau vektor A, ini pangkal dengan pangkal, ini ya, gambar A ya. Vektor A dengan vektor B, yang ketemu adalah pangkalnya. Nah, kalau misalkan gambar B, dia yang bertemu adalah ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, tapi sekalipun ini sekilas terlihat berbeda ya, tapi sebenarnya sama. Resultannya itu kalau kita rumuskan, dia adalah A ditambah B. Ini R-nya sama dengan A tambah B. Ini juga R tambah B. Begitu ya. Cuma ini metodenya. Metode penggambarannya yang berbeda. Begitu ya, Nak. Nah, theta yang diambil adalah, kalau misalkan pangkal dengan pangkal, kita ambil yang mengapit ini. Nah, ini ya. Di antara ini. Tapi kalau misalkan yang ini, perhatikan, dia ujung ketemu pangkal, yang kita ambil adalah yang ininya. Yang ini, bukan yang ininya ya. Bukan, tapi yang ininya. Jadi vektor A-nya kita perpanjang, kita kasih garis bantu atau kita proyeksi. Ini yang kita luruskan. Nah, kita ambil yang sininya.
Gitu ya, Nak? Oke, kalau bingung nanti silakan tanya. Oke, sekarang. Nah, ini gambar yang bagian B ya. Yang ini yang diambil. Dari bagian B, ini kan diambil tegak lurusnya ya. Ini tadi garis bantu, ini diambil tegak lurusnya. Nah, resultannya sebenarnya ini kita lihat segitiga kan? Dari R, D, terus A tambah C. Maka R-nya itu kita bisa tuliskan ini kan? X-nya kan A tambah C nih. C ditambah A kan pangkat 2. Dengan ini tingginya adalah D kuadrat. Nah, ini nih. Akar A ditambah C pangkat 2 ditambah D kuadrat. Kemudian kita jabarkan ya. Ini dijabarkan menjadi A pangkat 2 ditambah 2A kali C ditambah C pangkat 2 ditambah D kuadrat. Nah, selanjutnya kita menggunakan dalil Pythagoras dari gambar yang diperoleh. Nah, dari sini kita bisa melihat ada dua segitiga ya. Nah, ini. Ada segitiga BDC. Perhatikan segitiga BDC ini. Yang jadi sisi miring kan adalah B kuadrat ini kan ya? Yang B kuadrat ini. Berarti B kuadrat ini sama dengan apa? C kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, di sini perhatikan. Berarti C kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan B kuadrat. Karena di sini ada C kuadrat ditambah D kuadrat, berarti nanti kita bisa substitusi ya. Kita bisa gantikan B kuadrat ini menggantikan C kuadrat ditambah D kuadrat. Oke, makanya nanti di rumus ini jadinya B kuadrat. Begitu ya, Nak? A-nya kan tetap Nah, kemudian dari trigonometri, lagi-lagi trigonometri ya. Jadi terpaksa ya kalian harus belajar trigonometri sebelum waktunya. Tapi nggak apa-apa, Nak, ini nggak susah kok. Cos theta sama dengan C per B. Jadi cos itu sama dengan C per B. Samping sudut theta per miringnya ini. Ini ada kalau dari segitiga ini seperti itu ya. Nah, terus ini Ibu kalikan silang ya. B dengan cos theta. Jadinya apa? C sama dengan B cos theta. Dengan memasukkan dua persamaan terakhir ke persamaan pertama diperoleh besarnya vektor resultan R. Nah, ini jadinya A kuadrat ditambah B. B ini dapat dari mana? Dapat dari ini kan? Yang CD kuadrat ini kita substitusikan jadi B. Kita ganti ke B. Terus kan tinggal ini 2AC. C-nya ini Ibu ganti dengan B cos theta. Makanya dapat rumusnya adalah akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB cos theta. Begitu ya, Nak? Oke, yuk. Kita lanjut. Nah, sekarang selisih dua vektor yang mengapit sudut. Ini vektor A dengan vektor minus A memiliki besaran yang sama. Iya, besarnya sama ya, cuma arahnya yang berbeda. Selisih dari dua buah vektor, misalnya A dikurang B, secara grafis sama dengan jumlah antara vektor A dan vektor minus B. Seperti yang diperlihatkan, secara sistematis, vektor selisihnya ditulis menjadi R sama dengan A tambah B. Kalau yang ini tadi kan adalah R sama dengan A tambah B ya. Nah, yang ini adalah R-nya itu A dikurang B. Nah, perhatikan. A-nya kan arahnya ke sini nih. Ya, arahnya ke sini. B-nya ke sini. Karena di sini dia selisih dikurangi, berarti B-nya ini, dia arahnya berlawanan. Betul ya? Makanya ini di sini minus B.
Kalau misalkan di sini theta, berarti yang sisanya ini adalah 180 dikurang theta. Benar ya? Soalnya kan kalau ini, 180. Berarti kalau di sini adalah 180 dikurang theta. Oke, bisa. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar B. Di gambar B, itu ini adalah gambar antara, tunggu ya, yang gambar A ini kan adalah gambar vektor kalau pangkal dengan pangkalnya ya, yang ketemu. Yang ini gambar kalau misalkan vektor A ujungnya ketemu dengan pangkal vektor B. Nah, sama. Nanti dapat tetanya juga sama. 180 dikurang teta. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya tetanya ya. Yang ini berarti sisanya 180 kurang teta. Oke, secara analitis, besar vektor sisinya ditentukan dari R. Ini ya, kita tahu tadi kalau misalkan ada dua sudut yang mengapit, berarti resultannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, karena ini adalah selisihnya, ya, selisihnya, maka di sini tetanya kita ganti 180 dikurang theta. Nah, kalau misalkan di dalam trigonometri cos ini, kalau dia cosnya adalah 180 dikurang theta itu sama dengan minus cos theta. Nah, berarti tinggal disubstitusi nih, minus cos theta di sini. Di rumus ini, nanti dapat adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Begitu ya, Nak. Semoga kalian paham. Oke, next ya. Kalau masih bingung nanti silakan boleh tanya. Oke, sekarang ini harusnya yang ke-6 ya. Yang ke-6, melukis beberapa vektor dengan metode poligon. Nah, ini sudah kalian pelajari di mat peminatan ya. Jadi kalau poligon, dia ini ya, ujung ketemu pangkal, nanti R-nya. Kalau misalkan ada A-nya vektornya seperti ini, B-nya seperti ini, C-nya seperti ini. Kalau digambarkan, ini adalah resultannya. Ibu juga sudah kasih ya latihan soal yang matematika peminatan. Next ya, karena tidak terlalu susah kan ini, udah bisa lah ini. Ya. Oke, the last. Sekarang kita masuk di vektor 0. Perhatikan. Vektor 0, vektor hasil penjumlahannya beberapa dua vektor yang hasilnya 0. Lah, kok bisa 0? Nah, ini. Misalkan ada 5 vektor, ternyata ketika dia dijumlahkan, ini, ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D dan ditambah vektor E, ternyata, Nak, vektor yang terakhir ini ketemu dengan vektor yang pertama ini. Ibu ulang ya. Vektor yang terakhir ini, yang ujungnya ini, ternyata ketemu sama pangkalnya ini. Ini kan ujungnya ketemu sama pangkalnya. Nah, itu. R-nya kan ya nggak ada. Ya nggak sih? R-nya mau ditaruh di mana? Nggak ada. Orang mereka bertemu, berarti resultannya adalah 0. Begitu ya. Oke. Gampang ya. Bisa ya. Nah. Sekarang contoh soal. Dua buah vektor sama lain membentuk sudut 60 derajat. Besar kedua vektor tersebut sama, yakni 5 satuan. Tentukan resultannya. Yang kedua, selisih kedua vektor tersebut. Jawab. Jadi, misalkan ada dua vektornya, kita kasih nama lah vektornya A dan B ya. Dia sama-sama besarnya 5, begitu ya. 5. Tentukan R-nya begitu. Berarti ini kita bisa pakai yang sudut yang mengapit itu ya.
A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos theta. Ya udah, tinggal kita masukkan ya. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos 60. Cos 60 ini sama dengan setengah ya. Menjadi 5 akar 3 satuan. Terus yang kedua, ini selisihnya. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2, 5 kali 5 cos 60 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 5 satuan. Oke, begitu. Nah, Ibu akan jelaskan hal-hal yang sangat penting di dalam trigonometri yang dasar ya. Karena ini akan muncul begitu ya di dalam fisika. Jadi harapannya kalian bisa mengikuti, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke nak, seperti itu ya hari ini. Berkaitan dengan vektor, Ibu tidak akan berikan tugas, tapi kalian silakan catat bagian yang penting. Dan kalian bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk kita bisa bahas di kelas kita. Oke nak? Oke, tetap semangat. Kalian jangan tidak semangat lah ya. Ini ada quotes. Jangan menusuk bangsamu sendiri dengan kemalasan. Asik, keren ya. Ingat ya, jangan menusuk bangsamu sendiri dengan kemalasan. Oke, mari kita rajin, mari kita semangat untuk membangun Indonesia. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. God bless you.